Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Sudah kelihatan ya PPT saya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik, saya mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dikaruniai kesehatan. Amin. Topik yang hari ini adalah sesuai dengan jadwal patoembriologi atau di umumnya adalah istilah ini adalah teratologi. Jadi yang mempelajari cacat kandungan. Kalau di dalam istilah submata kuliah ini patoembriologi adalah beberapa gangguan perkembangan embrio sehingga bisa menyebabkan kelainan-kelainan yang dimulai saat masih di dalam kandungan atau biasanya disebut sebagai congenital anomalies atau kelainan bawaan atau cacat bawaan. Ya. Ada banyak penyebab terkait cacat bawaan, ya. Mulai dari genetik, mulai dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa karena infeksi, bisa karena beberapa bahan toksik dari luar yang sifatnya bisa menembus plasenta, kemudian sampai ke embrio, contohnya obat-obatan, logam berat, polutan-polutan, dan lain sebagainya. Jadi yang umum adalah internal ibu, kondisi kesehatan ibu, genetik, dari eksternal, infeksi, bahan-bahan obat, bahan-bahan toksik, atau bahan polutan. Hampir semua logam berat itu adalah bisa mempengaruhi perkembangan embrio. Terus beberapa nutrisi yang dibutuhkan saat perkembangan. Contohnya yodium sangat dibutuhkan untuk memproduksi tiroksin. Nah, tiroksin itu dibutuhkan untuk perkembangan embrio. Terus vitamin A juga begitu. Ya. Jadi bahan-bahan vitamin, mineral ada yang sangat urgent dibutuhkan perkembangan embrio. Namun kalau kelebihan juga tidak bagus. Vitamin A itu kekurangan maupun kelebihan menyebabkan cacat. Sehingga hati-hati pada kalian besok kalau seandainya sudah menikah, kemudian hamil, jadi harus bisa merawat kehamilannya dengan baik. Jadi perkembangan embrio itu sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Sehingga perkembangan embrio sendiri ini dapat berkembang menjadi normal atau abnormal atau cacat sebagai akibat dari kerusakan DNA. Kerusakan di dalam perkembangan embrio itu mulai dari kerusakan DNA, kerusakan sel, atau kerusakan jaringan. Ya. Lihat bisa tergantung penyebabnya. Ada penyebabnya yang mempengaruhi tingkat DNA. Obat-obat antibiotik umumnya adalah bekerja di tingkat DNA. Bisa juga di tingkat mRNA. Ya. Mungkin semester kalian belum sampai paham apa itu DNA, mRNA, atau protein. Kita punya DNA, tetapi akan diekspresi menjadi protein melalui diterjemahkan dulu menjadi mRNA. Ya, mRNA itu yang membaca kode DNA. Ya, hasilnya mRNA. Proses namanya transkripsi. Pada saat transkripsi menghasilkan mRNA baru bisa diterjemahkan menjadi protein, menjadi asam amino. Ya. Jadi kalau mRNA salah, rusak, atau gagal menjadi mRNA, protein tidak dibentuk. Padahal protein diperlukan untuk proses perkembangan normal daripada embrio. Ya. Ada juga bahan luar yang merusaknya langsung pada sel, selnya mati. Ya.
Kalau sel mati, jaringannya menjadi rusak atau jaringannya menjadi berkurang jumlah selnya. Nah, kalau sudah jumlah selnya berkurang, ya tentunya organ yang akan terbentuk juga tidak normal. Ya. Ini istilah embrio abnormal sering disebut sebagai congenital anomalies, ya, atau kelainan kongenital atau cacat bawaan, atau pertumbuhan abnormal atau abnormal development. Karena istilah cacat itu tidak hanya pada bentuk, ya, umumnya adalah kalau definisi dulu yang dimaksud cacat bawaan itu gangguan atau perubahan morfologi sehingga terlihat dari luar. Tetapi sekarang tidak. Walaupun tidak terlihat dari luar, ada kalanya gangguan perkembangan embrio itu pada tingkat fisiologis, ya, tingkat fisiologis itu artinya dari luar sempurna, tetapi ternyata metabolisme tubuhnya tidak sempurna. Hormon-hormon yang dihasilkan tidak sempurna. Contoh gangguan juga pada otaknya tidak sempurna. Ya. Nah itu tampak normal, tetapi sebetulnya abnormal. Ya. Kelainan jantung itu juga tidak kelihatan dari luar. Ya. Banyak yang tidak kelihatan. Sampai ke tingkat kelainan DNA. Ya. Kalau kelainan DNA kromosom, sama sekali tidak kelihatan dari luar, tetapi nantinya berkembang pada saat perkembangan, umur di atas 2 tahun baru kelihatan. Penyakit-penyakit autisme atau delay speech yang umumnya adalah autis. Nah, kalau lebih rendah ada yang menyampaikan delay speech, ya, atau yang lain, itu kelainan atau gangguan yang tidak bisa dilihat pada saat lahir. Tapi akan muncul pada saat umur 3-4 tahun akan jelas. Itu contoh. Ya. Awal dari mekanisme kerusakan jaringan embrio itu diketahui pada sekitar tahun 1961. 61 itu orang tua kalian pada saat lahir atau malah belum, ya. Tapi sekitar segitulah, ya. Orang tua kalian paling sekitar 65, 68 gitu. Itu pada saat itu diproduksi obat namanya obat talidomid, ya. Obat talidomid, ini obat talidomid. Obat talidomid itu digunakan sebagai obat anti mual, anti muntah pada ibu yang sedang hamil pada masa awal. Bayangkan kalau ibu mual atau tidak enak badan, itu biasanya terus minum obat. Ya. Pada kondisi tertentu dia juga kadang tidak tahu kalau dirinya hamil. Ya. Karena pada masa embrio umur 2 minggu, ya, di atas 2 minggu, itu baru tahu bahwa dia hamil. Umur sebelum 2 minggu tidak. Cuman badan merasa mual, merasa tidak enak. Nah itu minum obat talidomid. Pada saat itu terkenal obatnya, ya, dan mujarab. Gitu. Ternyata anak-anak yang lahir pada ibu yang minum talidomid, ya, hampir semuanya adalah cacat. Khususnya adalah cacat pada anggota. Kalau cacat yang pada organ dalam, contohnya jantung, ya biasanya mati. Tapi pada cacat anggota, itu masih bisa bertahan hidup dan lahir dalam kondisi yang seperti ini. Jadi ada amelia, tidak ada tangan, tidak ada kaki, ada pocomilia, tangan atau kaki yang pendek. Ya, ini contoh kelainan pada jari. Jadi seperti itu yang terjadi. Ya. Bisa juga beberapa bahan ini
seorang ibu yang menderita goiter. Goiter itu tiroid yang membesar. Kenapa tiroid bisa membesar? Karena sebetulnya dia harus mendapat intake makanan yodium. Karena yodiumnya kurang, dan tugas tiroid menghasilkan tiroksin, ya, supaya tiroksinnya cukup, sehingga kelenjar tiroid harus dibesarkan, ya, dibesarkan, supaya menghasilkan tiroksin yang cukup. Tapi karena yodiumnya dalam makanan berkurang terus, tidak ada makanan yang mengandung yodium, tiroidnya membesar untuk mengimbangi produksi tiroksin. Ya. Kalau seorang ibu yang kekurangan yodium dan tiroksinnya rendah, itu sangat mengganggu perkembangan otak daripada embrio. Nah, sehingga ibu-ibu yang kekurangan intake yodium, anak yang lahir hampir semuanya menderita penurunan kecerdasan. Ya, karena itu dibutuhkan untuk perkembangan otak. Sehingga ada daerah-daerah tertentu dulu. Ada daerah tertentu yang disebut sebagai daerah contoh di Ponorogo, di Blitar juga ada daerah apa sih yang istilahnya anak-anaknya tidak normal, kecerdasannya sangat rendah. Ada istilahnya itu saya lupa namanya. Ya. Jadi banyak lahir anak-anak yang kondisi mental retardation. Ya. Mental retardation itu karena kecerdasan kurang, mentalnya juga kurang normal. Ya. Logikanya kan kurang. Ya. Itu yang terjadi. Sehingga pada saat itu di awal-awal terdeteksi banyak ibu yang kekurangan yodium, pemerintah membuat program bagaimana yodium itu bisa masuk pada ibu. Program yang pertama, yodium dicampur pada beras, tidak berhasil. Tidak semua makan beras ternyata di Indonesia. Yodium dicampur dengan bumbu masak. Pada saat itu, ternyata bumbu masak juga tidak, pada saat itu berhasil cara nyampurnya, kemasannya bagus, dan ternyata tidak semuanya masyarakat menggunakan bumbu masak. Pada saat itu bumbu masak sangat terkenal. Ya. Kalau nggak salah namanya apa yang Ajinomoto atau apa, micin, ya, merek micin. Ya, pada saat itu. Tidak berhasil juga, akhirnya berganti yodium dicampurkan ke dalam garam dapur. Ya. Nah, ternyata baru berhasil garam dapur, semua orang menggunakan garam dapur, semua masyarakat. Ya. Namun percampuran garam dapur itu pun juga bervariasi. Ada yang hanya yodium disiramkan di permukaan undukan luar sehingga tidak merata, kadarnya juga tidak. Akhirnya ada standar garam dapur yang mengandung beriodium, ya, tapi iodiumnya kadarnya sudah dicampur rata, gitu. Kalau yang garam grosok itu campurannya yang masih belum. Pada saat itu, sehingga bisa menurunkan insiden cacat yang cacat karena kecerdasannya menurun. Kemudian ini contoh beberapa kelainan yang lain, eksensefali otak yang terdedah keluar, hidrosefalus. Nah, ini penyebab-penyebab yang bisa dari internal, bisa eksternal. Ini contoh yang dari eksternal, efek dioksin. Dioksin itu hasil pembakaran plastik. Kasus dioksin ini pertama kali diteliti di Jepang. Akhirnya Jepang mengekspos
bahan-bahan makanan yang mengandung dioksin di Jepang. Tapi orang Indonesia latah, orang Indonesia latah, tidak mau menerima impor makanan dari Jepang karena mengandung dioksin. Indonesia apakah makanannya mengandung dioksin? Tidak tahu karena tidak diukur. Berapa jumlah plastik yang terbakar di Indonesia dibanding dengan di Jepang pada saat awal? Di Indonesia pembakaran plastik itu bisa 100 kali lipat yang terjadi di Jepang. Sehingga kalau diukur di Indonesia, dioksinnya sangat tinggi. Sampai sekarang pun kita masih membakar plastik. Sampai sekarang. Saya sering menemukan bau-bau plastik dibakar. Tapi di Jepang, di tahun 95 saja, 1995, Anda lahir belum ya, 1995. Saya coba tulis, kelahiran tahun berapa? Saya 2003, Pak. Nah, 95 belum lahir. Saya kuliah di Jepang tahun 95 sampai 2000. Itu tahun itu saja membuang kertas yang ditempeli plastik, plastiknya harus dilepas. Contohnya ada map yang ada plastiknya. Plastik itu harus dilepas dulu sebelum dibuang. Jadi plastik ada tempat sendiri, kertas ada tempat sendiri. Jadi kita masih. Ya. Bagaimana concern pemerintah terhadap. Terus bagaimana membuang baterai. Baterai kan banyak mengandung merkuri ya, logam berat. Ada yang mengandung kadmium. Merkuri sangat toksik pada embrio. Sangat mengganggu perkembangan daripada otak. Baterai, pembuangan baterai itu ada tempatnya. Kalau di Jepang, jumlah baterai yang kecil maupun besar, diproduksi, dikonsumsi masyarakat, contoh jumlahnya 1000, ya 1000 gitu, di satu pemerintahan yang terjual. Ada data karena berapa yang terjual dari pabrik, contohnya 1000. Di tempat pembuangan itu harus jumlahnya ya sekitar 1000, kalau enggak ya 900 begitu. Di kita membuang baterai masih di segala tempat. Ya. Karena pengalaman Minamata disease itu nanti saya tunjukkan, ya, pencemaran daripada merkuri. Ini Agent Orange yang digunakan pemerintah Amerika untuk pada saat perang dengan Vietnam untuk merusak hutan. Ya, karena orang-orang Vietnam namanya Vietcong itu kan sembunyi di hutan-hutan. Hutannya dirusak dulu dengan Agent Orange. Nah, Agent Orange itu sampai puluhan tahun masih tertinggal di situ dan masih bersifat toksik pada embrio. Jadi banyak warga yang keracunan. Ya. Nah, ini hidrosefalus, contoh akibat. Kalau yang sekarang yang paling banyak itu malah satu ada genetik, yang lainnya adalah infeksi Toxoplasma gondii. Ada yang pernah dengar Toxoplasma gondii atau Toxoplasmasis penyakitnya? Pernah dengar kutu kucing? Pernah, Dok. Ya, sebetulnya bukan kutu kucingnya, tapi Toxoplasma ini hidup di dalam saluran pencernaan kucing. Sehingga kalau kucing mengeluarkan fesesnya, di dalam feses ada kista daripada Toxoplasma. Kalau kista itu terdapat di contohnya pasirnya kering, kista itu masih bisa hidup berhari-hari di dalam pasir tanah yang kering. Dan itu kalau kucing tinggal di situ lagi, dia hidup menempel di bulunya, bisa masuk lagi, tumbuh lagi, dan seterusnya.
Apabila kita menyentuh bulu kucing yang mengandung kista toksoplasma, bisa masuk ke tubuh kita, ya, melalui pencernaan atau melalui yang lain, ya. Sehingga bisa berkembang menginfeksi tubuh kita dan itu menyebabkan aborsi pada ibu. Nah ini ternyata genetik juga tinggi kasusnya akibat genetik yang menyebabkan hidrosefalus. Ya. Nah, ini beberapa kelainan kembar siam. Ini contoh yang terjadi di Bali. Ini juga pada saat itu di Bekasi. Ini ada kembar siam juga di daerah yang lain. Ini di Malang. Ini lahir di DR Sutomo dari Sidoarjo. Jadi beraneka untuk kembar siam ini ada yang menganggap berkepala dua, ya, karena badannya kelihatan satu, tangan satu, tangan dua, kaki dua, tapi kepalanya dua, termasuk ini. Ya. Ini banyak pada saat itu kasus-kasus saya kumpulkan karena pada saat itu saya harus menyampaikan ke pengukuhan guru besar. Yang itu tadi, yang ini yang berhasil dipisahkan dengan sempurna. Di Indonesia juga pernah dempet kepala dan dipisahkan, normal tumbuh. Sekarang semua kuliah, mestinya sudah lulus ya. Beberapa tahun yang lalu ditampilkan kuliah di Fakultas Kedokteran, ya, diangkat oleh seorang guru besar di UI, ya, mestinya sekarang sudah lulus. Ya. Ini juga dianggap berkepala dua. Nah, ini yang agak aneh adalah kaki yang menyatu atau simpodia. Kalau kaki menyatu simpodia, ini yang dianggap sebagai bayi duyung. Ini juga kondisi hidrosefalus. Ini yang pernah terjadi juga, tidak ada kraniumnya, tulang kepala tidak ada, sehingga pada saat itu diganti akrilik. Ya, akrilik. Kalau diganti akrilik, tentunya kalau kepalanya membesar, akriliknya juga harus dilepas, diganti lagi. Ya. Tapi saya tidak tahu apa kondisi sampai sekarang. Ini sudah lama sekali. Ya. Ini Gresik. Ya. Ini contoh akibat Agent Orange yang sangat parah di Vietnam. Sekarang, jadi kelainan embrio ini dapat memunculkan beberapa jenis, ya, atau yang disebut sebagai kelainan kongenital, anomali kongenital, adalah cacat temuan yang dulu, yang definisi kuno adalah cacat struktural, cacat morfologi, ya. Bisa makroskopik. Kalau yang konvensional dulu adalah makroskopik saja, tapi akhirnya berkembang. Baik makroskopik maupun mikroskopik. Mikroskopik artinya dengan pemeriksaan mikroskop, tentunya pada tingkat jaringan, tingkat sel, atau tingkat molekuler. Molekuler bisa di tingkat genetik, bisa di tingkat protein, ya, tapi pemeriksaannya harus molekuler. Atau gangguan metabolisme. Ya, gangguan metabolisme. Ada anak lahir yang dalam umur beberapa tahun sudah menderita
penurunan kecerdasan contohnya. Ada yang menderita diabetes, ada yang menderita tidak mempunyai kekebalan. Itu termasuk gangguan metabolisme di awal. Ya. Atau gangguan fisiologik yang lainnya pada saat lahir. Yang seperti itu tidak bisa diketahui apakah dia normal atau tidak pada saat lahir. Kemudian ada bahan yang menyebabkan kerusakan jaringan embrio, yaitu disebut teratogen. Ya, tentunya teratogen ada agent yang menyebabkan cacat janin bila diberikan atau dipakai wanita yang sedang hamil. Ya. Cacat bawaan itu muncul bisa hanya tunggal atau satu jenis, bisa multiple. Multiple itu satu tubuh ada beberapa organ yang mengalami kelainan. Bisa bersifat masih mampu hidup, compatible with life, atau tidak mampu hidup, incompatible with life. Contohnya ektrokardia. Ektro itu di luar, kardia itu jantung. Jantung yang posisinya berada di luar tubuh. Bisa juga. Ektrokardia atau akardia, tidak tumbuh jantung. Atau anencefali. Encefal itu otak, an itu tidak. Jadi yang tidak muncul otaknya, otak tidak berkembang, anencefali. Kalau pada otak ada anencefali, mikrosefali kecil, hidrosefalus yang tadi, eksensefali, otak terdedah keluar. Ya. Itu kelainan, pada kelainan otak umumnya adalah tidak mampu hidup. Seandainya bisa hidup hanya kurun waktu yang pendek. Nah, hidrosefalus masih sekarang sudah bisa direcovery, bisa diperbaiki, ya, termasuk yang tidak punya kranium tadi juga bisa dipertahankan. Ya. Dulu, ilmu yang dulu, ya, semula diperkirakan bahwa janin itu tumbuh terlindung aman oleh kantong janin. Dan semua darah dari ibu kan masuk melalui plasenta. Dan plasenta bisa sebagai barrier. Barrier itu menghalang bahan-bahan yang masuk ke dalam. Ternyata dari hasil pemeriksaan, ada beberapa mineral yang tidak menguntungkan oleh embrio itu bisa masuk melalui plasenta. Artinya plasenta tidak bersifat sebagai barrier. Ya. Sehingga faktor-faktor lingkungan itu bisa menyebabkan cacat atau kerusakan embrio. Faktor lingkungan karena pertumbuhan yang bisa pertumbuhan dapat berpengaruh khususnya terhadap fase germinal, fase pembentukan sel kelamin, atau pada masa oogenesis atau spermatogenesis, itu bisa juga tak mempengaruhi pada tahap itu. Efek plasticizer contohnya, polutan plastik, itu tidak hanya mempengaruhi embrio, tetapi mempengaruhi fase spermatogenesis, pembentukan sperma, atau oogenesis, pembentukan ovum. Kalau ovum dan spermatozoa yang dihasilkan terganggu atau tidak normal, embrionya ya tentunya tidak normal nantinya. Apalagi kalau terjadi perubahan genomnya. Dan atau fase embrional atau pertumbuhan embrional. Contohnya infeksi virus, infeksi rubella, atau German measles, atau obat-obatan tertentu, thalidomid yang tadi, vitamin A, hipervitaminosis A, seorang ibu yang minum vitamin A terus, ya, karena vitamin A tidak bisa dibuang, harus disimpan di dalam di bawah kulit, ya, di bagian hipodermis yang di situ banyak lemaknya, dia tertimbun di dalam lemak, itu mempengaruhi perkembangan embrio.
Hati-hati dengan penggunaan vitamin A. Tetapi kalau kekurangan vitamin A juga terjadi gangguan. Logam berat juga begitu. Yang paling parah, yang paling bisa dibuktikan adalah merkuri. Ini dapat menembus masuk dalam sirkulasi plasenta dari pasa embrio. Plasenta itu dibangun oleh dua jaringan ibu dan jaringan dari embrio. Ya, sehingga pembuluh darahnya antara ibu dan embrio bisa bersambung, menyatu. Nah, penyebab yang bisa mengganggu perkembangan embrio diantaranya genetik, kromosom, pengaruh lingkungan, dan beberapa faktor yang berinteraksi antara lingkungan dan kromosom, antara lingkungan dan kondisi ibu. Ini contoh gambaran berapa persen yang menyebabkan kecacatan. Contoh akibat gangguan genetik itu sekitar 20%, jadi cukup tinggi. Kromosom 3-5%, karena radiasi 1%, karena sangat jarang ada radiasi. Tapi radiasi hampir semuanya mengganggu. Tapi karena di kita itu radiasi sangat jarang, itu yang terjadi di Indonesia. Kemudian infeksi sifilis, TORS yang seperti rubella, ya, itu 2-3%. Sifilis itu penyebabnya adalah bakteri. Ya. Ini menyebabkan kebutaan pada bayi. Ya. Tapi sekarang penyakit sifilis nampaknya sudah tidak pernah dengar. Dulu sangat tinggi. Ya. Jadi dulu kalau mau menikah itu harus vaksin sifilis dulu. Sekarang sudah tidak ada prasyarat. Kemudian metabolisme ibu, contohnya diabetes. Zat-zat kimia, obat-obatan, itu 4-5%. Obat-obat, semua obat penenang, hampir semua obat penenang bersifat teratogen atau teratogenik. Dan masih banyak yang belum diketahui penyebabnya, itu 60-70%. Jadi masih akan berkembang ilmu ini. Ini contoh akibat mutasi. Ya. Mutasi pada gen ABCA12. Itu sudah dibuktikan bahwa menyebabkan protein yang membangun lapisan kulit itu terganggu sehingga terjadi sisik seperti ini. Nah, ini beberapa gen yang sudah diketahui. Ya. Beberapa infeksi ada Jerman measles tadi yang menyebabkan kelainan pada jantung, mata, mikrosefali, mental retardation. Nah, kemudian cacar air, polio, ada virus cytomegalic inclusion virus. Nah, ini juga. Kemudian penyakit sifilis, toksoplasma tadi sudah saya sebutkan, toksoplasma ini banyak kasusnya, toksoplasma gondii. Ini menyebabkan hidrosefalus, mikrosefalus, kelainan mata, kelemahan mental. Toksoplasma itu atau penyakitnya namanya toksoplasmasis itu tidak menyebabkan gejala pada seseorang yang terinfeksi. Orang laki juga bisa terinfeksi, tapi karena tidak ada gejala. Perempuan juga tidak ada gejala, namun menyebabkan gangguan pada kehamilannya yang sering menyebabkan aborsi. Ini obat-obatan, semua obat-obat antimetabolit, ya, hampir semuanya menyebabkan gangguan perkembangan pada embrio. Bahan sitostatik itu anti kanker, ya, dikenal sebagai bahan teratogen. Kemudian thalidomid tadi yang sekitar tahun 61,
Dia sebagai obat penenang, sebagai obat anti muta, yang tadi menyebabkan banyak kelainan, pokomilia, amelia, dan lain sebagainya. Nah, ini bahan-bahan antimetabolit, contohnya obat aminopterin. Ini yang sering digunakan sebagai obat abortifum, atau yang berfungsi antagonis folik acid, ini juga menimbulkan gangguan perkembangan saraf. Ada yang tahu folik acid yang sering di iklan-iklan obat? Ada yang tahu folik acid itu apa? Ada yang tahu folik acid, asam folat? Siapa tahu? Sofi tahu? Sofi ada? Sofi? Ada, Pak. Oh, ada. Oh, yang Sofi sama Orchid sama ya? Pernah dengar asam folat apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Aprilia ada? Aprilia? Masih tidur Aprilia? Nabila? Masih tidur? Asam folat itu kira-kira vitamin apa? Atau vitamin itu apa? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Biasanya ada iklan susu bubuk mengandung asam folat. Siva, ada Siva? Hadir, Prof. Ada. Arini? Hadir, Prof. Alisa? Hadir, Prof. Ada Alita, ada Alisa ya? Alisa ada, Prof. Alisa ada. Gina? Hadir, Prof. Oke. Nggak ada yang tahu asam folat. Asam folat itu vitamin B12. Ya, tapi pada saat saya mengajar di mahasiswa internasional, asam folat itu di beberapa negara istilah untuk vitamin B6. Saya jadi bingung. Saya cek di Farmakope Indonesia vitamin B12. Tapi saya cek lagi di jurnal internasional ada yang menyebutkan vitamin B6. Jadi akhirnya saya jadi bingung. B6 atau B12. Kalau Farmakope Indonesia B12. Ya. Itu sangat mengganggu. Jadi kalau kekurangan asam folat itu menyebabkan gangguan perkembangan pada otak. Kecerdasannya menurun seperti pada merkuri, kasus merkuri. Beberapa hormon androgen, stilbestrol, progesterin sintetik, beberapa antibiotik, ada tetrasiklik, actinomycin, aeromycin. Ini kan kerjanya pada saat pembentukan protein, sintesis protein. Kemudian bahan antimitotik yang tadi sudah saya tunjukkan ya, bahan-bahan anti kanker. Contoh hormonal ini. Ya. Dulu ayam itu pakan ayam itu diberi diethylstilbestrol atau disingkat sebagai DES. Diethylstilbestrol ini stilbestrol ini adalah turunan daripada estrogen, atau kalau sering kali estrogen sintetik itu diethylstilbestrol itu. Kalau makanan ayam mengandung diethylstilbestrol atau estrogen sintetik, nanti ayamnya itu juga mengandung diethylstilbestrol yang tinggi. Kalau diethylstilbestrolnya tinggi, kalau dimakan pada anak yang sekitar umur di bawah 7 tahun, bawah 5 tahun tinggi, itu estrogennya akan tinggi. Estrogen yang tinggi pada anak-anak laki-laki itu akan menghambat
perkembangan organ kelamin prianya. Gitu ya. Ingat. Jadi hati-hati kalau punya keponakan laki-laki yang suka ayam-ayam khususnya ayam-ayam yang sangat gemuk ya, ayam-ayam yang semua di makanan-makanan fast food. Ya, saya tidak menyebutkan merek dagangnya. Ya, banyak beredar, banyak di nama-nama merek perusahaan makanan ayam goreng yang sangat gemuk itu kandung dulu sudah sudah dilarang, tetapi beberapa saat juga kandungannya tinggi karena sangat menguntungkan. Ayamnya jadi sangat cepat besar dengan jumlah pakan yang tidak terlalu tinggi. Nah, itu akan menghambat pertumbuhan alat kelamin prianya, sehingga biasanya anak-anak menjadi sangat gemuk. Ya. Kemudian juga alat kelaminnya jadi kecil. Ya, hati-hati itu. Obat-obat tradisional juga begitu. Dulu ada obat-obat tradisional yang kerjanya adalah melancarkan menstruasi. Ternyata juga merusak dinding endometrium yang bisa menyebabkan gangguan pada embrio. Kemudian obat-obat penenang. Ada luminal, ada diazepam yang biasanya digunakan obat tidur. Ini merusak jaringan embrio, mengganggu perkembangan embrio. Di antaranya adalah anencefali, tidak ada otak, mikrohidrosefalus, palatosisis. Palatosisis itu celah di rahang atas, biasanya diikuti oleh bibir atau bibir sumbing, istilahnya seilosisis. Selopalatosisis itu bibir sumbing dan langit-langit. Kalau langit-langit saja palatosisis, kalau bibir saja seilosisis, kalau keduanya selopalatosisis. Ya. Kemudian kekurangan beberapa nutrisi, ya, yang tadi yodium, contohnya vitamin. Kekurangan vitamin A juga menyebabkan kerusakan pada kornea. Yodium tadi sudah, kalau parah menjadi kretinisme. Kretinisme diikuti dengan retardasi mental atau penurunan kecerdasan. Ya. Kemudian beberapa faktor fisik, hipertermia juga begitu, sinar Ronsen, sinar X. Ya. Di beberapa negara ada banyak radiasi sinar X yang tidak terkontrol. Contohnya di perang Irak-Iran, di kota Fallujah itu, semua amunisi-amunisi yang sekarang digunakan tentara pada saat perang itu mengandung bahan radioisotop, mengandung bahan radiasi. Karena diperlukan tekanan panas yang tinggi supaya bisa merusak baja. Ya. Kalau menggunakan bahan radioisotop, ya, itu sangat efisien. Contohnya uranium. Ya. Bom atom yang digunakan di Nagasaki, Hiroshima itu juga berdasarkan pada radioisotop. Ya. Ini bahan radiasi. Ini contoh Chernobyl, ini tahun 2012, Anda belum lahir tentunya. 2012 Anda sudah lahir ya? Ini Chernobyl itu perusahaan bahan dasar radiasi uranium meledak. Ya. Tapi sekarang sudah digunakan sebagai tempat wisata. Karena kandungan radiasi setelah meledak sampai sekarang pun tidak bisa hilang penuh karena ada half-life-nya, ada yang panjang.
Kalau half life-nya panjang, contohnya 10 tahun baru bisa menjadi separuhnya, 10 tahun kedua menjadi seperempatnya, 10 tahun ketiganya menjadi seperdelapannya. Itu kalau 10 tahun. Kalau ada yang half life-nya itu 30 tahun, ada yang 50 tahun. Ya. Batan di Bandung itu half life-nya, ingat saya sih 40 tahun. Ya. Jadi 40 tahun berikutnya masih menjadi separuh, 40 tahun berikutnya menjadi separuh. Sehingga tidak bisa ditutup itu batang itu. Ini contoh atomic bomb di Hiroshima. Efek daripada beberapa bahan teratogen yang menyebabkan cacat tadi, itu kepekaannya pada embrio sangat tergantung daripada umur embrio. Contohnya ini pada umur tikus, embrio tikus. Grafik ini membacanya begini. Ya. Contoh kelainan anggota, ini anggota ini. Ya. Kelainan anggota akan muncul kalau terjadi gangguan paling tinggi pada embrio umur 9 sampai 11 hari. Pada umur 9 sampai 11 hari itu kelainannya sangat tinggi. Kalau kelainan pada mata sekitar 8 sampai 10. Ya, itu tinggi. Kalau kelainan urogenital akan muncul kalau terjadi ekspos teratogen sekitar paling tinggi ya, 14 sampai 15 hari. Dia lahir umur 19 hari. Tikus 21 hari sih, sorry. Tikus 21 hari. Ya. Palatosisis muncul kalau eksposnya sekitar 11 sampai 14 hari. Jantung di awal sekitar 9-10 hari itu tinggi. Otak ini, kalau otak sebetulnya sepanjang kehamilan juga masih bisa terganggu. Tetapi yang paling tinggi adalah pada saat pembentukan otak itu 9 sampai 11 hari. Ya umumnya yang paling sensitif itu antara 9 sampai 12 hari itu paling sensitif. Anggota sensitif, otak sensitif, palatum sensitif, jantung dan rangka juga sensitif. Nah, perkembangan embrio mulai embrio sebelum implantasi, ya, setelah fertilisasi kemarin, menjadi sigut, menjadi morula, menjadi blastula, kemudian menetas, baru implantasi. Ini juga sensitif. Tapi yang paling sensitif adalah pada masa organogenesis. Kalau pada masa preimplantasi biasanya embrionya mati. Kalau mati malah tidak kelihatan ada efeknya. Tapi kalau sudah implantasi, sudah pembentukan organ ini yang menimbulkan cacat. Ya. Dan ini akan terlihat pada masa postnatal. Postnatal juga masih ada yang sensitif, contohnya pada otak kecil. Itu sangat sensitif karena perkembangannya terjadi pada setelah lahir. Ya. Oke. Ini beberapa mekanisme terjadinya kelainan. Ya, umumnya adalah kerusakan pada jaringan. Kalau jaringan itu jumlah selnya banyak yang mati, calon jaringan menjadi menyusut. Apakah itu contohnya di calon pembentukan tangan, ya, itu tangannya akan terjadi kelainan. Contoh kemarin pada pembentukan anggota kan sudah ya. Masih ada yang ingat nggak pembentukan anggota tangan? Jaringan apa yang paling berperan? Anissa, ada Anissa? Ada, Pak. Masih ingat pembentukan anggota tangan? Ada 2 jaringan yang sangat menentukan. Ingat? Seingat saya mesoderm, Prof.
Ya, mesoderm dan satunya agak lupa. ektoderm, kulit. Ya, bagus, makasih Anissa. Alivia, ada Alivia? Alivia ada? Ada, Prof. Masih ingat kalau perkembangan otak itu yang paling sensitif pada masa pembentukan apa? Atau dari awal pembentukan otak dari awal itu apa prosesnya? Pembentukan neural tube contohnya, masih ingat apa yang terlibat di dalam pembentukan neural tube? Sudah agak lupa, Prof. Lupa, oke. Yang penting muncul. Naura ada Naura? Ada, Prof. Ada. Masih ingat pada pembentukan otak apa jaringan yang pokok? Ingat? Saya juga agak lupa, Prof. Ada neural ectoderm atau ectoderm menjadi neural plate, neural fold, neural groove. Oke, kembali. Lanjut ya. Ini yang kemarin kelainan anggota. Nah. Kelainan anggota contohnya ada sindaktili, jari yang menggabung. Ada polidaktili, ya. Bentar. Jari yang jumlahnya lebih dari satu. Lebih dari 5 polidaktili. Kemudian ada ektrodaktili. Ektrodaktili itu jarinya hilang atau berkurang, atau ada yang tidak jari yang utuh yang hilang, tapi ada sebagian jari. Ada juga istilah brakidaktili. Brakidaktili itu lebih pendek, ya. Lebih pendek bisa karena bagian jari hilang, tapi kalau hilangnya utuh, ya akan menjadi ektrodaktili. Ya. Kemudian istilah kelainan jari menyusut, ini dapat disebabkan oleh karena menyusut itu bisa berkurang, bisa sindaktili, bisa ektrodaktili, itu bahasanya kelainan jari menyusut. Ya, sebetulnya ya karena beberapa sel penyusun kuncup anggota itu berkurang, gitu aja. Ya, beberapa penyebabnya diantara penyempitan ruang antar jari. Jadi jari kita itu sebetulnya kan ada jaringan antar jari. Kemudian ada gangguan interaksi antara kemarin AIR dan mesoderm atau mesenchyme. Kemudian kelainan pada lempeng anggota akibat dari penebalan AIR. Nah, ini contohnya beberapa kerusakan. Kalau treatment atau zat yang merusak kuncup anggota itu diberikan pada umur 11, umur 12-nya akan banyak sel yang mati, umur 13-nya berkembang menjadi seperti ini, pada saat lahir kelainannya ini. Tapi kalau diberikan pada umur 12, di sini, pada umur 13 kuncupnya rusak, lahir menjadi ini. Kalau umur 13 diberikan, ya, di sini, kelainannya, kerusakannya menjadi sedikit, gangguannya juga. Karena di sini adalah sudah mulai tahan. Ya. Ini juga sama, ini hidrosefalus, itu gambar-gambar hidrosefalus, saya tunjukkan. Hidrosefalus kalau sudah lahir, itu bisa pada tikus itu bisa dilihat ketebalan otaknya. Normal otaknya sekian,
Ya, pada hidrocephalus ketebalan otaknya hanya separuhnya, ya, karena di dalamnya ada cairan cerebrospinal fluid yang menekan ketebalan daripada otak. Ya. Selain itu juga memang sel-selnya untuk berproliferasi menjadi otak yang sempurna itu terhambat. Ya, ini gambaran. Gangguan hidrocephalus umumnya adalah karena timbunan daripada cerebrospinal fluid. Ini gambaran di ventricle otak. Ini ventricle otak. Ya. Nah, cerebrospinal fluid, cairan otak itu dihasilkan oleh namanya choroid plexus. Yang merah-merah choroid plexus. Dia menghasilkan cairan, tertimbun di dalam ventricle, kemudian dialirkan ke ventricle ketiga melalui aqueduct Silvi atau cerebral aqueduct. Kalau ini terjadi penyempitan, membendung di sini. Ya. Tetapi bisa juga tidak terjadi penyempitan, namun produksinya berlebihan. Atau resorpsinya berkurang. Karena harus produksi dan resorpsi. Kalau resorpsinya berkurang, ini membengkak terus. Ya, menekan dinding otak. Sebetulnya cairan cerebrospinal fluid itu mengalir dari ventricle ketiga, keempat, kemudian keluar di bawah pembungkus otak sampai ke ini ke bawah ada medulla spinalis atau spinal cord. Itu di situ terus ke bawah. Ya. Jadi gangguan timbunan cerebrospinal fluid itu bisa sampai ke bagian otak besar, otak kecil, maupun di medulla spinalis atau spinal cord. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan sumsum tulang belakang, tapi itu salah itu istilah itu. Karena yang namanya sumsum itu bone marrow di dalam tulang. Nah ini posisinya dibungkus oleh tulang, jadi beda. Ini bagian-bagian tulang. Oke, saya ingin menunjukkan, sebentar ya. Kelihatan PPT saya itu ganti? Kelihatan, Prof. Oke, ini beberapa kasus di kita maupun di dunia ya. Tadi sudah saya tunjukkan ini akibat thalidomid. Ya. Jadi sejarah ilmu ini kira-kira mulai tahun berapa ya? Ini 905 itu mulai ada orang yang meneliti efek radiasi itu mengganggu perkembangan embrio. Kemudian tahun 2001 ini pada diet lipid lemak, ya. Ini mengganggu pembentukan anggota. Kemudian juga radiasi sinar X lagi tahun 29. Kemudian hipovitaminosis A ini tahun 35, tahun 35. Ini hipo ya. Kemudian dipelajari lagi hiper ternyata juga jadi gangguan. Tahun 1937 efek hormonal androgen. Kemudian efek virus. Ya. Mengindukasi kelainan tahun 41. 45 ada beberapa bahan, contohnya sodium bromide. Ini sodium bromide itu yang digunakan untuk sekarang digunakan untuk kalau kita mengisolasi DNA. Ya, jadi dia bereaksi dengan nukleik asid, asam nukleat. Tahun 48 itu obat-obat alkylating agent. Kemudian 52 obat-obat aminopterin, obat antimetabolik tadi.
Kemudian 59 itu metil merkuri, mengganggu otak. Kemudian 61 yang paling tinggi itu talidomid tadi. Akhirnya pada saat ini ilmu teratologi atau patoembriologi baru muncul. Ya, saya percepat ya. Ini efek. Ya. Ini akibat yodium, kekurangan yodium menyebabkan metal retardation. Kemudian ini vitamin A, hipervitaminosis A, ini mekanismenya. Sorry. Jadi ini mekanismenya hiper atau hipovitaminosis A ternyata mengganggu perkembangan. Nah, kemudian, nah kematian pada bayi tertinggi memang bukan cacat ya, tapi contohnya aspeksia ini tinggi, kemudian kondisi embrio tinggi, tapi untuk congenital anomalis itu sekian ini yang urin ini. Kemudian ini terkait dengan kondisi di beberapa negara. Ini ada kaitan dengan low income. Ya. Ini memang tidak terpengaruh langsung, namun karena kondisi pendapatan yang rendah, sosioekonomik yang rendah, itu mengganggu intake beberapa mineral makanan dan lain sebagainya, ya. Atau infeksi, sehingga banyak terjadi kelainan pada negara-negara yang low income tersebut. Kemudian beberapa faktor lingkungan, ada pestisida, ada obat-obatan, alkohol, rokok, tobako, radiasi. Ya. Contohnya radiasi atau beberapa bahan polutan yang terbuang, jadi yang bekerja di tambang, tambang emas, atau smelter, itu berisiko tinggi juga. Saya tunjukkan saja. Mendeteksi kelainan bisa diambil dari cairan allantois, ya. Kemudian dikultur, kemudian dicek apakah terjadi kelainan genetik atau tidak, kelainan protein atau tidak, bisa dicek atau diambil dari bagian dari korion, plasenta. Nah, ini gambaran anak-anak pada masa ibu-ibu yang menggunakan talidomid tadi, obat anti mual itu, kondisinya seperti ini, yang lahir pada saat itu. Nah, ini sudah agak besar, ini sudah dewasa, mulai bisa demo, karena obat talidomid sekarang diproduksi lagi besar-besaran. Kenapa? Untuk obat anti kanker. Ya, sekarang. Dan ini obat talidomidnya. Ini memang sangat poten untuk anti mual. Yang lain adalah agent urin ini, ya, yang digunakan untuk operasi Röntgen ini. Sekitar 20 juta ya, juta galon agent urin digunakan pada sekitar 400.000 orang mati karena efek toksik daripada agent urin pada saat itu. Ya. Nah, ini gambaran bagaimana tentara
Amerika menyemprotkan Agent Orange di hutan ini tempat persembunyian orang-orang Vietnam. Jadi 4,8 juta orang yang terdampak. Nah, ini akibat Agent Orange. Ini juga. Bagaimana dengan dioksin? Ini dioksin juga tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Ini saya tunjukkan Indonesia. Ini Minamata disease di Jepang. Jadi di Jepang ada pantai, ini pantai, ya, yang sebagai tempat muaranya sungai ini, Sungai Agano ini, ya, muaranya Sungai Agano ini, ya, karena di sini ada banyak pabrik-pabrik yang membuang limbah yang mengandung merkuri. Merkuri itu sebetulnya senyawa anorganik, tetapi merkuri setelah masuk ke mikroorganisme hewan, dia diubah menjadi metil merkuri. Nah, metil merkuri itu yang bisa merusak jaringan embrio. Sehingga selain ke embrio juga ke orangnya langsung terjadi kerusakan daripada saraf. Yang namanya penyakitnya itai itu sakit, ya. Itai. Ya. Jadi tandanya kalau di Jepang pada saat itu kuku itu dijepit. Kalau dijepit tidak terasa, itu dijepit pakai tang gitu, catut. Kalau tidak terasa sakit, artinya dia sarafnya sudah rusak. Ya. Sudah menderita neurotoksik. Nah, ini pada anak-anak sangat menyebabkan gangguan perkembangan otak. Ya. Ada pabrik namanya pabrik Ciso dan pabrik Denko di sana, ya, yang membuang limbahnya di sungai sehingga mencemari pantai itu. Sekarang pantainya diuruk, ya, diuruk sebagai tempat wisata. Bahan polutan itu mengganggu perkembangan otak dan mengganggu pembentukan pembuluh darah. Dan tentunya sistem endokrinnya juga. Ini beberapa gejalanya, ya. Mulai ataksia itu gerak, tidak bisa jalan normal. Ini anak-anak yang akibat gangguan daripada metil merkuri, ya, di daerah Minamata disease. Ya. Nah, ini di Indonesia, ini yang ingin saya tunjukkan di Indonesia. Ya. Ada yang ini foto ini diambil dari tempat eksplorasi emas di Kalimantan. Ada yang tinggal dari Kalimantan? Kelas ini? Saya, Prof. Divya di mana? Oh, banyak ya. Divya sama siapa ini? Saya, Pak. Meira ya. Di mana tinggalnya di Kalimantan? Ini di Jawa Timur, Dok. Oh, Jawa Timur. Contoh yang di Kalimantan ini di eksplorasi eksplorasi emas, itu dia menggunakan merkuri untuk memisahkan emas dari senyawa yang lainnya. Ya. Lah, cairan merkuri ini dibuat begitu saja, sehingga mencemari air di situ. Mencemari air, mencemari sumur, sehingga kalau dia masuk ke tubuh kita, ya dia menyebabkan neurotoksik. Kalau kita yang dewasa neurotoksik, kalau pada anak-anak menyebabkan gangguan perkembangan otak dan beberapa jaringan yang lainnya. Contohnya ini,
jarinya, lahir dengan kondisi gini. Otaknya menjadi tidak berkembang juga. Ya. Pada saat awal-awal ada kasus gini, masyarakat di situ menyebutkan penyakit aneh. Ya, penyakit aneh. Sebetulnya setelah ada tim dari kesehatan sudah dipastikan bahwa ini efek merkuri karena banyak menggunakan merkuri untuk memisahkan emas. Ya. Nah, ini pada masa masih di bawah 2 tahun kelihatan normal, tapi dalam perkembangan berikutnya ini. Ya. Jadi terjadi gangguan yang sangat serius di sana. Nah, ini beberapa anak yang lahir di merkuri di sana dijual bebas. Ya. Jadi ada pasar gelapnya yang mencarikan. Ini anak-anaknya menjadi seperti ini gangguannya. Plasticizer juga begitu menyebabkan gangguan-gangguan yang seperti ini. Ini efek di Chernobyl yang tadi, yang meledak tadi. Ini beberapa data, berapa kadar gangguan yang menyebabkan kerusakan jaringan tubuh kita. Ini efek uranium di negara Pakistan. Ya, Pakistan kan produk uraniumnya tinggi. Jadi beberapa limbah yang terbuangnya dibuatkan danau seperti itu, orang-orang yang tinggal di sekitar situ ya banyak menderita kelainan. Ini perusahaannya Yusil Company, ini di Jadagoda ini, Jadugoda. Ini radiasi juga saya dulu meneliti radiasi, efeknya seperti ini kalau pada tikus. Ya. Ini di Fallujah, di perang Irak-Iran dulu, ini daerah ini terkenal dengan daerah Muslim yang sangat kuat ya. Jadi sekarang menjadi daerah yang mengerikan, ya. Daerah atau disebut sebagai polluted city yang sangat tinggi karena banyak amunisi yang meledak di sini, amunisi yang banyak mengandung radiasi, sehingga banyak anak-anak yang lahir cacat di situ. Ya. Ini anak-anak yang efek perang Irak-Iran. Nah, ini gambarannya yang terkumpul di data di akibat dari perang Irak dan Iran itu. Ini juga di Pakistan, ya. Yang tadi yang akibat dari uranium. Ini Pakistan. Ini juga Pakistan. Pakistan tapi akibat goiter, seorang ibu yang menderita goiter. Anaknya terjadi kelainan juga. Jadi efek pada perkembangan otaknya. Yang tentunya terjadi mental retardation. Ini mikrosefali, diantaranya infeksi karena Zika, virus Zika. Pernah dengar virus Zika? Zika yang menyebabkan demam, ya. Sakit kepala, Zika yang apa ya kita sebutnya, menderita demam sendi ya. Zika, ada yang semacamnya cikungunya. Oke, ini yang PowerPoint ini bukan untuk kalian, tapi biar tahu. Ya. Kalau mau nanti juga saya share. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nanti materi saya semua masuk UAS. Dari awal, dari fertilisasi, perkembangan embrio, sampai hari ini digunakan sebagai materi UAS. Ya. Saya juga tidak membuat soal yang sulit-sulit, tetapi lengkap. Ada yang ditanyakan? Ini waktunya masih ada, masih 10 menit lebih.
di kita sebetulnya masih banyak. Mudah-mudahan smelter yang dibangun di Gresik tidak menghasilkan bahan-bahan yang bisa mengganggu perkembangan embrio, khususnya adalah ada bahan radioisotop contohnya. Ada yang ditanyakan? Permisi, Prof. Saya Ya. ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya pernah mendengar bahwa kalau di luar negeri itu pil KB itu juga dikonsumsi oleh remaja, namun bukan untuk menunda kehamilan, tetapi lebih ke regulasi hormon agar mereka itu tidak berjerawat seperti itu, Prof. Nah, jika itu dikonsumsi dalam jangka panjang ketika mereka belum menikah dan nanti misalnya sudah menikah dan memiliki anak, apakah itu juga berpengaruh pada perkembangan embrionya? Terima kasih. Iya. Estrogen itu estrogenik ya yang digunakan, bukan estrogen yang murni. Tapi bahan-bahan estrogen yang digunakan pil KB itu estrogenik yang mengganggu, kalau pada masa reproduksi, mengganggu proses ovulasi. Ya, pil KB itu. Namun karena pada waktu, bukan di luar negeri saja, di kita itu dokter-dokter spesialis kulit itu juga menggunakan beberapa estrogenik atau pil KB. Kalau pil KB itu harganya sangat murah. Tetapi kalau dijual kandungannya itu harganya sangat mahal. Ya, karena kalau dijual kandungannya kan tidak dapat subsidi dari pemerintah. Ya. Tapi betul, estrogen itu atau estrogenik itu efeknya pada kulit. Kalau estrogeniknya bagus, estrogennya bagus, kulit itu menjadi lembut seperti pada perempuan itu karena estrogennya tinggi. Nah, beberapa anehnya tidak digunakan oleh perempuan saja, ya, digunakan oleh pria. Sehingga kalau digunakan oleh pria, kulitnya menjadi lembut. Ya. Ada bahasa bukan hanya kulit lembut, tapi tulang lunak. Itu yang sering digunakan oleh pria. Nah, pada wanita, apakah dia mengganggu proses oogenesis? Ya pasti itu mengganggu. Ya, pasti mengganggu. Kalau obat KB digunakan terus-menerus pada wanita yang untuk kepentingan supaya kulitnya bagus, ya itu gangguannya ada pada proses oogenesis. Ovulasinya terganggu yang jelas. Ovulasinya kalau dosisnya memang cukup untuk mengganggu ya, karena dosis yang sangat rendah tidak. Makanya penggunaan pil KB itu dosisnya harus setiap hari diminum supaya mengganggu siklus. Dan memang kalau diberikan terus-terusan begitu ya, efeknya pada selain pada metabolisme tubuh, seorang perempuan juga pada proses ovulasi. Kalau terjadi gangguan proses ovulasi ya tidak hamil tadi, tapi untuk kepentingan kulit ya kita nggak tahu penggunaannya seberapa. Kalau setingkat obat pil KB yang mengganggu, ya. Itu. Tapi untuk menyebabkan kelainan itu kalau sudah terjadi kehamilan itu yang harus tidak boleh menggunakan. Karena kalau janinnya pria itu tidak butuh estrogen tinggi. Kalau janinnya pria, dia tetap minum estrogenik, ya gangguannya ada di pembentukan organ pria. Oke, kira-kira paham ya? Coba saya tunjukkan sebentar aja. Ini contoh efek. Ini bisa lihat PPT saya yang lain ya? Bisa, Prof. Ini contoh foto ini. Ya. Ini foto ini
Jelas perempuan ya fotonya. Betul ya. Tetapi ini foto dari seseorang yang kromosomnya XA. Kromosomnya laki. Ya, kromosom laki sebetulnya dia. Tetapi karena mempunyai kelainan androgen insensitivity syndrome atau IS atau insufficiency syndrome. Androgen insufficiency syndrome atau juga disebut insensitivity syndrome. Itu jadinya yang berkembang bukan alat kelamin pria tetapi perempuan. Karena estrogennya lebih dominan daripada testosteronnya. Nah, ada juga yang ini juga. Nah, ini pria ini. Nah, tapi sangat sempurna perempuannya. Karena estrogennya memang lebih tinggi. Dia mengkonsumsi estrogen. Gangguannya sebenarnya tidak setinggi ini, tetapi juga dibantu oleh konsumsi estrogen yang tinggi. Ya. Tapi ada juga perempuan XX, tapi konsumsi testosteronnya tinggi di awal. Nah, contoh pada masa kembar, ya kembar tapi babynya laki dan perempuan. Kalau laki menghasilkan testosteron hormonnya beredar di darah ibu masuk ke embrio perempuan akan terangsang untuk, karena ada testosteron dari embrio satunya, akan terangsang untuk berkembang alat kelamin prianya. Ya. Kalau berkembang penuh nggak apa-apa, tapi kalau hanya mempengaruhi saja, sehingga itu yang bisa menyebabkan hermafrodit. Ya. Penyakit-penyakit seperti ini adalah penyakit bawaan. Ya. Ingat saya sampaikan, penyakit bawaan. Seperti kalau dia menderita kelainan tangan, kelainan kaki. Ya. Sehingga pesan saya, ini diingat-ingat ya, pesan saya, jangan ikut menjustis anak-anak yang hermafrodit, perkembangannya terganggu, itu adalah dosa. Jangan ikut-ikutan menjustis itu kalau tidak tahu. Walaupun tingkah laku juga. Karena tingkah laku itu dipengaruhi oleh hormonal. Yang perempuan kepingin punya suami laki-laki karena hormonal estrogennya. Yang laki-laki kepingin perempuan karena testosteronnya. Tapi kalau ada yang kelainan hormonalnya dari anak-anak, dari bayi apalagi, dia sendiri juga bingung. Gitu. Ya, jangan ikut menjustis, itu neraka, jangan. Itu ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Saya seringkali berdebat dengan para ustadz. Ya, yang menjustis itu adalah neraka, itu dosa. Untung tidak ada ustadz yang dari kelainan-kelainan gangguan reproduksi tadi. Harusnya kalau yang ada kelainannya itu ada yang menjadi ustadz sehingga bisa bicara dia. Ya. Jadi di awal memang kelainan perkembangan. Jadi seperti cacat di tangan. Cacat di tangan apakah dosa? Enggak kan? Sama. Cacat di organ kelamin juga tidak dosa. Itu juga sama-sama ciptaan Allah. Gitu. Saya sering berdebat ya, saya sering jangan ikut-ikutan mencela, kasihan gitu, kasihan. Oke, ada pertanyaan ya. Mohon maaf ini ada, saya sering emosi kalau ada orang mencacat gitu, kasihan gitu. Kenapa di Thailand tinggi? Ya, karena di Thailand itu banyak terjadi kelainan genetik. Kalau kelainan genetik banyak muncul dan dia kawin sesamanya, kawin yang memunculkan kelainan genetik, akhirnya persentasenya menjadi semakin tinggi. Kalau persentasenya semakin dan difasilitasi oleh pemerintah,
orang-orang di negara lain yang terjadi gangguan genetik seperti itu larinya ke Thailand. Dan dia kawin sama orang Thailand, akhirnya juga tinggi, semakin tinggi. Saya pernah satu pesawat dengan orang Amerika, ya, anaknya terjadi gangguan seperti itu. Di Amerika dia tidak dapat tempat. Ya. Ibunya mengantar ke Thailand karena dia senang bekerja di Thailand, ada fasilitasnya. Ya. Saya kaget pada saat itu saya ngomong, your son, gitu. No, not your son. Ya. Jadi yang saya pikir laki-laki ternyata perempuan. Ya. Setelah turun kenal, oh iya, dia berperan sebagai perempuan. Ya. Ibunya mengantar sampai dari Amerika ke Thailand. Itulah kira-kira. Ada pertanyaan? Yang tadi yang tanya tadi sudah kira-kira sudah paham? Ya, sudah, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Salva. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini daripada nanti ketutup. Sakri, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.